Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita belajar gerak melingkar berubah beraturan. Perhatikan gambar di samping itu ada gambar roller coaster ya. Jadi gerak roller coaster merupakan contoh gerak melingkar berubah beraturan. Nah, ini aplikasinya dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Nah, pernahkah kalian menaiki wahana tersebut? Jika pernah, kalian tentunya merasakan sensasi yang bisa dibilang menakutkan, sekaligus seru. Karena memicu adrenalin kalian terutama saat roller coaster melewati lintasan berbentuk lingkaran, seperti pada gambar di samping. Ketika roller coaster mulai menanjak untuk naik ke lintasan lingkaran, kecepatan roller coaster perlahan-lahan berkurang. Akan tetapi setelah mencapai titik tertinggi dan roller coaster mulai bergerak turun, maka kecepatannya semakin lama semakin meningkat. Dalam hal ini, ketika roller coaster bergerak naik maupun turun, terjadi perubahan kecepatan. Jika perubahan kecepatannya selalu tetap, tiap selang waktu tertentu, maka bisa dibilang roller coaster melakukan gerak melingkar berubah beraturan. Nah, kemudian definisi dari gerak melingkar berubah beraturan ya adalah gerak suatu benda pada lintasan berbentuk lingkaran dengan kecepatan sudut dan kecepatan tangensial berubah secara teratur, atau dengan kata lain, kecepatan sudut dan kecepatan tangensial benda adalah konstan. Ya, lalu kita perhatikan apa saja perumusan dalam gerak melingkar berubah beraturan ini. Kita analogikan dengan gerak lurus berubah beraturan ya. Nah, kalau bisa dilihat di sini untuk perumusannya ya. Kalau di GLBB ada VT sama V0 ditambah A kali T, di GMBB maka VT-nya diganti omega T sama dengan omega 0 ditambah alfa kali T. A-nya ganti dengan alfa. Kalau di GLBB ada S sama dengan V0 T ditambah setengah dikali AT kuadrat, di GMBB ada delta theta sama dengan omega 0 dikali T ditambah setengah dikali alfa dikali T kuadrat. Di GLBB ada VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A kali S. Di GMBB ada omega T kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat ditambah 2 kali alfa kali delta theta. Nah, kemudian ada keterangannya. Apa itu omega 0? Apa itu alfa? Ya, bisa diperhatikan di sini ya. Oke. Jadi omega 0 itu kecepatan sudut awal, satuannya radian per second. Omega T kecepatan sudut akhir, satuannya sama. Alfa percepatan sudut, satuannya radian per second kuadrat. Delta theta perpindahan sudut, satuannya radian. T-nya waktu second gitu ya. Nah baik kita lihat contoh soalnya ya. Di sini ada suatu partikel bergerak melingkar beraturan dipercepat ya dengan kecepatan 2 radian per second kuadrat. Jika kecepatan sudut awalnya 30 radian per second, maka sudut yang ditempuh partikel setelah 5 second. Nah, di sini diketahui ada percepatan sudut ya, alfanya 2 radian per second kuadrat. Kemudian kecepatan sudut awal omega 0 30 radian per second. Waktunya T itu 5 second. Ditanya adalah delta theta. Nah, maka kita jawab dengan rumus yang delta theta sama dengan omega 0 dikali T ditambah setengah dikali alfa dikali T kuadrat. Tinggal dimasukkan saja angkanya. Karena besarnya sudah diketahui semua. 30 dikali 5 ditambah setengah dikali 2 dikali 5 kuadrat. 30 dikali 5, 150. Ditambah setengah kali 2, 1 ya. Dikali 5 kuadrat, 25. Sehingga hasilnya 150 ditambah 25, 175 radian. Inilah sudutnya. Yaitu jawabannya B. Soal berikutnya, ada mata bor, sebuah bor listrik memiliki percepatan sudut tetap 0,5 radian per second kuadrat.
Jika kecepatan awal mata bor 5 radian per second, setelah 4 second kecepatan sudutnya berapa? Di sini diketahui ada alfanya lagi ya, kecepatan sudut 0,5 radian per sekon kuadrat. Kecepatan sudut awal omega 0, 5 radian per sekon. Nah, T-nya itu 4 sekon. Ditanya adalah omega T, kecepatan pada saat waktu 4 sekon. Maka kita gunakan rumus omega T sama dengan omega 0 ditambah alfa dikali T. Rumus semuanya sudah ada besarannya. Omega 0-nya 5 ditambah alfanya 0,5, T-nya 4 sekon. 5 ditambah 0,5 kali 4, 2. Sehingga kecepatan sudutnya adalah 7 radian per sekon. Gitu ya. Maka jawabannya adalah A. Nah, soal selanjutnya, sebuah roda berputar dengan kecepatan sudut awal 4 radian per second. Karena pengaruh dari luar, roda mendapat perlambatan sudut sebesar 2 radian per second kuadrat, sehingga roda berhenti. Yang ditanya adalah besar sudut yang ditempuh oleh sebuah titik di tepi roda dari mulai bergerak sampai berhenti. Nah, di sini diketahui ada kecepatan sudut awalnya ya, omega 0 sama dengan 4 radian per second. Kemudian ada perlambatan sudut, alfa. Kalau perlambatan, maka nilai alfanya minus ya. Minus 2 radian per sekon kuadrat. Kalau dia percepatan, alfanya positif. Kemudian apalagi? Ada kata-kata berhenti. Kalau berhenti, maka omega T-nya, kecepatan sudut akhirnya 0. Ditanya adalah delta theta. Nah, kita gunakan rumus yang omega T kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat ditambah 2 dikali alfa dikali delta T. Yang ditanya delta T. Kita masukkan angkanya. Omega 0, omega T-nya itu 0, 0 kuadrat. Omega 0 kuadratnya itu 4. 4 kuadrat ditambah 2 dikali min 2 dikali delta theta ditanya. 0 kuadrat 0, 4 kuadrat 16, positif dikali dengan minus, hasil minus. Minus 4 delta theta. Nah, minus 4 delta theta pindah ruas ke kiri ya, jadi positif 4 delta theta. Sama dengan 16. Nah, dari sini, maka delta theta-nya adalah 16 bagi 4 adalah 4 radian. Jadi sudutnya adalah 4 radian sampai dia berhenti. Jawabannya A. Seperti itu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.